Mela ini selebgram cantik ya. Nah ini saya sempat lihat tadi di Instagramnya ya, memang selebgram dia. Dia ini masih gadis. Ada upaya paksa, ada Mela sudah jadi DPO, ada Mela rumahnya sudah digeledah oleh kepolisian gitu loh. Macem-macem lah itu di media sosial. Nah. Sebenarnya Mela ini betul kabur atau seperti apa? Jadi memang kami harus klarifikasi sebagai kuasa hukum. Ya. Dia itu ya arisan main per gate ya. Ada gate 1 juta, 5 juta, 10 juta. Yang disorotin hidupnya hedon. Tasnya tas mahal. Jalan ke sana sini. Punya Lamborghini. Mela seperti itu. Nggak dilarang untuk arisan. Iya. Ya kan? Tapi sebelum ikut arisan, terutama emak-emak nih. Oi, emak. Mela ini mau nggak sih balikin duit mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang tanggal 28 Mei 2024. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Bang. Alhamdulillah. Selamat datang. Masih ngantuk saya. Masih ngantuk ya. Kita bersama pengacara. Wah, ini siapa yang nggak tahu Bung Sugi ya? Beliau ini kantornya deket kawasan wisata sekarang, wisata sejarah ya, deket rumah pengasingan Bung Karno, sejajaran sih, sekitar 500 meter ya. 500. Dan di depan Brendo Masjid At-Taqwa ya. Ini banyak wisatawan sini, pasti Ya, banyak kliennya ya. Banyak banget. Orang lewat aja. Orang wisata. Dan beliau ini lagi viral karena sedang menangani perkara yang lagi viral soal arisan Curug Rejang Lebong. Iya. Yang kemarin sempat heboh ya, rumah owner arisannya didatangi banyak warga. Iya. Ya kan? Nah, beliau ini pengacaranya dari inisial ML ya. Iya. ML. Nah, ML ini selebgram lumayan dikenal di Curug ya. Sedang diuji dengan cobaan. Cobaannya sekarang statusnya udah tersangka? Tersangka Udah tersangka dan sudah ditahan. Sudah ditahan. Ya. Oke. Nah, kita bakal cerita banyak nih soal ini. Tapi saya kemarin mau ngundang para korbannya, tapi belum ini ya. Belum ada yang dapat kontak. Hah? Belum. Nah, mau ngundang para korbannya, mau kita wawancara juga. Cuma karena kita lebih gampang nyari pengacaranya ini, karena pengacaranya ini cukup terkenal. Di Belantika nggak hanya Bengkulu nih. Beliau ini pengacara Jawa juga ya, malah melintang di Jawa. Di luar Jawa juga pernah? Iya. Sedang Sering berjalan juga ya, sering. Oh, lagi nanganin beberapa ini perkara juga. di Jakarta. Nah, jadi susah nemuin beliau. Ini kita punya kesempatan lumayan ini nih. Sama Bung Sugi. Langsung deh ke poinnya. Itu gimana awal ceritanya ini? Iya, tanggal 20 sekitar hari Senin. Hari Senin. Ya, kami diminta untuk sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum dari TSK ya, TSK atau ya, owner tersangka arisan ya. itu ya. Lalu kemudian kita ketemu di Curug. Oke. Lalu bercerita panjang kali lebar lah. Dan ini kan masih simpang siur pada saat itu di media sosial kan. Oke. Ada Mela yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada Mela sudah ada upaya paksa, ada Mela sudah jadi DPO,
Ada Mela rumahnya sudah digeledah oleh kepolisian gitu loh. Macem-macem lah itu di media sosial. Nah, kami juga tidak juga merespon terlalu serius lah, tetapi kebenaran itu kan ada di kepolisian begitu. Maka setelah kami kuasa, kami langsung koordinasi lah ya dengan Polres Rejang Lebong untuk kemudian mengadakan satu pertemuan. Pada saat itu kami ditemui oleh Kasat Reskrim langsung ya. Ibu Devita itu yang sana ya. Nah, lalu kemudian kami memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum ya. Memperkenalkan diri dan kami datang koordinasi pertama dan mencari informasi sebenarnya klien kami ini statusnya apa dan bagaimana gitu loh. Nah, dari keterangan Kasat Reskrim mengatakan bahwa klien kami betul sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada keluar surat upaya paksa gitu loh. Tapi pada saat itu belum DPO gitu. Belum DPO. Nah, itulah waktu jumpa dengan Kasat Reskrim pada saat itu. Yang tadi saya baca-baca nih di banyak referensi media bahwa udah tersangka ya, nggak usah diinisial lagi ya, karena bukan kasus asusila juga ya. Mela ini selebgram cantik ya. Wah, saya banyak itu judul-judul di media itu kan, selebgram cantik dicari keberadaannya tidak diketahui katanya. Karena rata-rata ini korbannya ada yang rugi jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dan nilai yang saya lihat tadi total sekitar 1,2 M. Nah, pertanyaannya, sebenarnya Mela ini betul kabur atau seperti apa? Jadi memang kami harus klarifikasi sebagai kuasa hukum. Jadi sebetulnya tidak melarikan diri. Kenapa? Kan begini. Itu kan di berita saya lihat, baca didatangin ke rumahnya nggak ada. Bahwa yang harus digarisbawahi, ya setiap orang punya aktivitas lah ya, mau kesana kemari gitu. Yang tidak tahu lah kesibukan orang kan. Bukan ngabisin duitnya itu? Ya tidak lah. Katanya begitunya. Jadi kalau kemudian dia dicari semisalkan oleh kepolisi dan member, ya itu faktanya memang ada yang nyari. Ya, kebetulan saja tidak di rumah. Nah, cuman kan memang media yang berkembang saat ini memang kan seolah-olah kabur dan melarikan diri, itu tidak gitu. Tidak. Nah, sebetulnya kaitannya dengan ini sih yang di berita itu yang pernah saya baca seolah-olah kabur karena dikejar-kejar polisi juga. Nah, kami katakan bahwa menurut keterangan klien kami, Mela ini sampai dengan ditetapkan tersangka ini belum pernah dipanggil sekalipun oleh polisi sebagai surat panggilan. Ada surat panggil, belum pernah dia ada surat panggilan. Gitu loh. Makanya kan kenapa kita tadi mendatangi Kasat Reskrim untuk koordinasi dan menggali informasi, karena memang belum pernah dipanggil sama sekali. Makanya kepastian informasi itu kan ada di kepolisian gitu loh. Nah, tapi memang sempat kawan Mela itu pergi ke Palembang itu. Kawan ya? Ya, Melanya itu ke Palembang. Melanya ke Palembang. Ya, tapi kan itu semua tidak dalam rangka melarikan diri ya. Karena mungkin banyak yang minta pertanggungjawaban lah, ini waktunya nembus ini ya, mungkin dia pusing saja lah ya. Pusing. Jadi, tapi itu belum penetapan tersangka. Belum ada. Belum ada penetapan tersangka. Sehingga tidak bisa saya klarifikasi kalau dia ditetapkan tersangka kabur itu nggak benar. Nggak benar. Nah, jadi itu posisinya dia. Berarti selama ini dia di Palembang. Iya. Dia di Palembang karena banyak yang nagih, pusing lah dia. Iyalah, begitu. Tinggal dulu di Palembang. Gitu. Iya. Itu berapa lama di Palembang? Saya kurang tahu, pokoknya lumayan lah ini. Lumayan lah lama lah ya. Mingguan lah ya. Sampai kemudian nyampe ke Curup itu, tanda tangan, lalu saya ke Kasat Reskrim untuk koordinasi, dan
Kasat Reskrim katakan ya sebaiknya kalau sudah permintaan dan upaya paksa ya sudah bawa saja ke sini begitu. Bawa saja ke sini. Iya. Tidak ditangkap. Tidak. Berarti pengacara dan keluarga yang mengantarkan Iya. si Mela ini Ya ke. kami antarkan. Oh. Jadi kami tetap menghormati atas apa yang sudah menjadi kewenangan penyidik dan penyelidik ya. Artinya dalam hal ini kawan-kawan di Kepolisian Rejang Lebong kami sangat menghormati sekali. Sehingga apa yang bisa kita kerjasamakan dalam proses penegakan hukum yang benar, kami akan kooperatif dalam proses penyidikan si Mela ini. Jadi kami nggak lama kemudian dia diantar keluarga ke Polres gitu. Nah, dan itu proses BAP-nya pun kita mulainya itu sekitar ya jam 5 sampai jam 3 subuh. Subuh. Iya, baru selesai kita. Dilanjutkan besok lagi ya sama jam 4 mulai, sekitar jam setengah 2 lah baru selesai. Jadi 2 hari berturut-turut itu. Kita dampingi dalam dia diperiksa sebagai tersangka dan di BAP. Sudah ditahan berapa lama? Tanggal 20 hingga saat ini. Sekitar udah seminggu lewat 1 hari ya? Iya. Sudah sekitar 1 minggu. Nah, sekarang kita lebih akan nanyakan Kerugian ya. siapa sosok Mela dan seperti apa modusnya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Nah, kita nguduk dulu. Oke, kembali lagi kita masih membahas soal viral kasus arisan Curug Rejang Lebong dengan tersangka Mela ya. Anggraini ya. Mela Anggraini. Nah ini saya sempat lihat tadi di Instagramnya ya, memang selebgram dia Iya. eksis, dikenal sebagai selebgram. Iya. Dia ini masih gadis. Masih Gadis ya? Masih belum menikah, masih gadis. Cantik memang ini ya tadi. Media banyak ini pintar juga ya. Selebgram cantik terjerat kasus arisan bodong. Iya. Umur berapa nih? 27. 27. 27. Oh, belum nikah. Belum. Calonnya udah ada. Mungkin ya, kita nggak Mungkin. tahu kan. Siapa tahu kameramen? Mumpung ada pengacaranya. Enggak, kita membawa bawaan di sini apa podcastnya santai begini, tapi tetap menaruh simpatik dengan para korban ya. Nah, termasuk tersangka yang punya hak-hak hukum. Nah, kita masih bersama pengacara kondang Mas Sugi, Bung Sugi saja. Iya, Bung Sugi aja. Bung Sugi. Siap. Itu tadi udah kita tahu ya ternyata pengacara dan keluarga menyerahkan Wina ya yang tadi Mela. Wina sih. Mela. Aduh, tadi kami sempat ngobrolin yang viral itu. Jadi menyerahkan diri, menyangkal dari pemberitaan yang katanya sengaja kabur. Kaburnya karena memang dicari-cari itu tadi ya. Bukan soal kabur karena udah proses hukum. Iya. Oke. Nah, ini Mela ini sejauh yang Bung Sugi tangani dalam mendampingi, modusnya seperti apa? Yang sebetulnya dia itu ya arisan main per gate ya. Ada gate 1 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, dan kalau tertinggi berapa? Paling tinggi ada yang main 20 juta ya. 20 juta juga. 20 juta. Itu hanya uang. Ada ini arisan emas, ada arisan HP iPhone gitu. Iya. Tapi semua sebetulnya begini, saya katakan bahwa kerugian yang diderita korban itu sebetulnya tidak seperti apa yang diuraikan di media-media sosial ya.
Nah, karena ini masih dalam proses penyidikan, dalam keterangan si klien kami dalam memberikan keterangan nampaknya nggak sampai segitu sih. Nah, jadi nggak sampai segitu, iya, apa tuh? Kerugiannya itu nggak nyampe Kerugiannya? miliar, berapa 2 miliar itu nggak nyampe gitu. Oh, nggak nyampe miliar? Nggak nyampe itu. Karena bagaimanapun itu mungkin yang belum kerugian itu yang belum mendapatkan terakhir gitu loh. Tapi kan itu belum dimakan Mela, tidak dimakan Mela gitu loh. Uangnya masih ada? Ya kan menghimpun misalkan 10 orang. Ya harusnya ini dapat yang sekarang kan belum ada yang menghimpun. Mela kan ditahan gitu loh. Nah, ini dianggap kategori kerugian gitu loh. Tapi sebetulnya kerugian ini bukan kemudian yang disebabkan Mela yang ngambil gitu loh. Gitu. Kalau nah, itu kan dihitung global begitu. Dihitung global. Ya kalau di dalam proses BAP kemarin ya ada ratusan orang lah yang kemudian menjadi korban ya. Ratusan orang? Iya, ratusan orang. Nah, tetapi begini. Itu dari kalangan mana saja? Rata-rata mama apa ini? Mama semua ini, ibu-ibu, mama, ya teman-temannya dia gitulah. Nah, itu yang menjadi member ya, namanya member. Nah, jadi dia main di arisan dan disitulah kemudian terjadi persoalan karena apa? Karena posisi Mela ini nombokin gitu loh. Noh, malah nombokin jongker. Jadi ada yang sudah dapat, tapi udah menghilang. Oh. Jadi si Mela ya nombokin. Oh, ketika udah. Jadi kita perinci deh. Main arisan itu kan biasanya misal 10 orang nih. Ya. 10 orang yang nembus pertama. Pembagiannya itu per minggu atau per bulan? Per minggu. Per minggu ya? Ada, per 2 minggu ada, per bulan ada. Artinya 10 orang ini setor ke Mela. 1 bulan sekali lah ya. Anggap 1 juta deh. Nyetor masing-masing anggota itu 1 juta. Jadi dalam 1 minggu 1 membernya nanti dapat 10 juta. Ya. Gitu kan? Betul. Nah, tentu Mela ini sebagai admin atau ownernya dapat persenan ya? Iya, dia biasanya pertama itu. Dia persenannya itu dari arisan yang nembus itu dia nembus pertama itu. Jadi kan dia menurun. Ya. Nah, gate-nya menurun dari 1 juta nanti iurannya bisa 900, bisa sampai 700 itu loh, menurun dia. Oh. Jadi enggak 1 juta terus itu enggak itu. Nah, tapi yang dapat tinggi ini biasanya itu yang ownernya ini gitu loh. Dia dapatnya dari situ aja gitu loh. Lah, ketika nomor 2 nih dapat, nomor 2 dapat. Nah, setelah bagian giliran yang ketiga, kedua ini udah nggak bayar. Udah nggak bayar. Nggak bayar gitu loh. Nah, terpaksalah keluar kantongnya Mela. Kalau sendiri. Istilahnya jongker lah, jongker istilah di permainan arisan itu jongker. Jadi Mela yang nombokin jongker. Yang si dua tadi yang sementara ini mainnya gate banyak ini. Nah, berapa yang harus ditutupin oleh klien kami ini? Maka untuk kemudian bisa menutupin, kawan kami ini, klien kami ini menggunakan ya titip dana itu, pinjam dana untuk buka lubang tutup lubang itu. Nah, di situ. Nah, jadi kalaupun itu dimakan oleh si klien kami itu tidak sebanyak itu gitu. Tidak sebanyak itu. Ya, tidak sebanyak itu. Artinya ini saya dengar tadi dari tahun berapa ininya? 2021 ya. Berarti ini 2024 sekitar 3 tahun ya. Udah berjalan 3 tahun. Iya. Artinya kita bukan saya bukan bela-mela maksudnya ya. Dalam 3 tahun itu Mela banyak nombokin. Iya. Iya, banyak banget. Makanya inilah yang kemudian sebetulnya kalau dalam lihat sisi keadilan hukum ya mesti Mela juga tidak hanya dikatakan sebagai
pelaku ya, dia juga sebagai korban juga sebetulnya posisi Mela. Iya. Nah, makanya kemudian, tetapi kemudian kita melihat bahwa bagaimanapun kami sangat menyadari sebagai kuasa hukum Mela bahwa memang ada yang sudah memasukkan uang ke Mela, itu dianggap sebagai kerugian, ya kami menyadari itu gitu loh. Iya. Dan Mela sudah mengaku itu gitu loh. Dan sudah dipertanggungjawabkan Mela lah sampai dia menyerahkan diri. Itu kan dia sudah mempertanggungjawabkan secara hukum. Nah, ya dipertanggungjawabkan saja secara hukum. Nah, artinya kami berharap bagi korban-korban lainnya yang merasa dirinya korban ya, bukan korban lain, yang merasa dirinya korban atas klien kami ini, ya silahkan datang ke kepolisian untuk memberikan keterangan bahwa dia adalah sebagai korban. Nah, biar gitu. Nah, artinya secara hukum kami pun tidak pernah menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kooperatif ya, kooperatif. Dan pada prinsipnya kami membuka diri juga kepada para member ya, sebetulnya untuk ya bisa berdialog lah ya. Karena posisi pengacara itu tidak identik dengan klien. Nah, pengertiannya itu pengacara itu tidak bisa dia dianggap bagian dari persekongkolan klien apabila memang terbukti adanya tindak pidananya gitu loh, ada perbuatannya sebenarnya. Nggak bisa dikatakan begitu pengacara. Ya, ini edukasi juga nih. Ini edukasi kepada masyarakat. Jadi itu undang-undang advokat yang bicara bahwa klien tidak identik dengan pengacara, sehingga kemudian keleluasaan pengacara sepanjang itu dibenarkan secara hukum, itu dapat memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak hukum terhadap kliennya. Karena banyak anggapan gini, pengacara itu kok membela yang salah sih? Nah, gitu. Yang kita bela itu ada dua. Ya. Pertama adalah hak hukum dan kedua hak HAM-nya. Hukum dan HAM ya, hak untuk tidak disiksa itu kan dalam konteks HAM. Hak untuk mendapatkan didampingi saat dia diperiksa dan dipastikan tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan apapun lah. Dipastikan bahwa proses penegakan hukum, peradilan, kalau proses peradilan itu kan dari proses penyelidikan dan penyidikan ini dipastikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Tadi Anda menyampaikan, Bung Sugi menyampaikan bahwa sebenarnya Bung Sugi tadi kan, Mela ini juga korban dari Zonker tadi ya, nombokin ini. Nah, untuk korbannya sendiri yang melapor itu tadi kan ratusan nih, sudah berapa yang melapor? Sebetulnya yang melapor banyak ya, tapi di mekanisme di Polres Rejang Lebor saya nggak ngerti apakah itu diwakilin 1-2 orang nantinya akan mewakili untuk semuanya begitu. Tetapi saya pastikan bahwa secara hukum ketika satu perbuatan ini sudah diakui semua oleh tersangka maupun terdakwa dan sampai persidangan, ini akan menjadi nebis and idem. Artinya tidak diperbolehkan satu perkara diperkarakan di kemudian hari dengan perkara yang sama. Okay. Jadi ini sudah diakui semua. Ini loh yang ikut saya semua di list gitu. Sudah disampaikan semua. Nah, kalaupun ada kerugian dikit ini sekian. Nah, tapi ini masih dalam proses ini ya. Kami tidak bisa sebutkan karena ini sedang proses penyidikan ya. Kepastian angka yang dianggap turun, tapi hemat saya adalah tidak sampai miliaran yang seperti di media-media sosial lainnya itu. Biasanya kan gini nih, kalau korban arisan tuh yang disorotin hidupnya hedon, tasnya tas mahal, jalan ke sana sini, punya Lamborghini. Mela seperti itu? Tidak. Sederhana sih sebetulnya. Karena memang dia ya secara natural memang dia masih muda. Masih ya cantik gitu loh, sehingga memang siapa saja sih yang tidak punya media sosial hari ini, kita semua pun, dan biasa kita memposting aktivitas kita
hari ini kita ke salon, hari ini kita makan. Yang nggak diposting itu saat dia ke WC aja mungkin kan, kita sama gitu loh. Sebetulnya perlakuan hidup di dunia milenial ini itu sama saja gitu loh. Nah, dia pergi kemana? Ya kalau kita sebagai pengacara, apalagi hari ini sidang di sini, hari besok sidang di sana. Kalau di-upload itu kan sebetulnya ini adalah aktivitas biasa gitu loh. Ya. Nah, anggapan saya ini sangat berlebihan juga kalau ini direspon secara wah dia hedon dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Biasa saja. Mobil pun itu pernah punya mobil tapi itu dilesingkan dan sudah dimasuk di kepolisian. Jadi tidak ada yang mewah sebetulnya gitu loh. Mobil itu hasil dari ini? Enggak, itu dulu dari orang tuanya. Dari orang tua ya? Tapi dia lesingkan gara-gara untuk nutupin yang ini, jadi ini joker juga tadi. gitu loh. Sebetulnya Nombokin situasi ya begitu ya. Tapi kami menyadari bahwa memang ada orang yang merasa dirugikan, member-member ini boleh silakan ke kepolisian. Kami Saya ikut- penasaran gini loh. Saya pengen juga nanya ke ahli hukum. Itu orang-orang yang ikut arisan terus udah dapat arisan kabur, itu bisa diperkarakan nggak? Sebetulnya itu ya, kalau hemat kami beberapa pengalaman penanganan perkara itu kan sebetulnya perdata. Perdata ya? Iya, perdata itu. Kenapa ada kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian setelah bersepakat dan terjadi mungkin wan prestasi lah ya di sana. Sudah dikasih sebagian, entah kecil, entah besar, entah setengah. Lalu kemudian itu sebetulnya sudah menggugurkan delik pidananya gitu loh. Menggugurkan dari pidana. Iya. Nah, sebetulnya ya kesan. Tapi kami dalam posisi klien kami sangat menghargai sekali apa yang sudah diputuskan oleh kawan-kawan penyidik di Polres Rejang Lebong ya. Nah, yang terpenting adalah harapan kami sebagai edukasi bagi masyarakat ya, karena pasalnya ini adalah 372-378 ancaman pidana maksimal 4 tahun. Sebetulnya klien kami ini punya hak untuk kemudian ya mendapatkan apa namanya penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Tetapi kita sudah diskusikan dengan keluarga, yang paling aman itu adalah memang diamankan di kepolisian dulu begitu. Nah ini udah azan, lagi azan. Kita rehat dulu sejenak. Tapi habis ini saya akan tanyakan soal pasal yang menjerat Mela. Dan ada yang menarik. Kenapa? Dalam aturan hukumnya seharusnya nggak ditahan. Kenapa? Tetap ditahan. Nanti kita setelah jeda berikut ini. Baik. Oke, balik lagi pemirsa. Gaya Karni Ilyas, pemirsa. Ini udah ketiga ya, segmen 3. Lanjut Season 3. season 3, lanjut tadi terakhir soal Mela. Masih ingat Vina pula nih. Mela yang masih gadis tadi ya, umur 27 tahun. Jadi Bung Sugi menyangkal kalau dari hasil arisan ini Mela ini hedon. Tidak, ya. Tidak ya. Ya, saya nanya dikit. Tadi kita udah bahas soal modus-modus yang terjadi dalam permasalahan arisan ini ya. Salah satunya saya baru dengar itu ada apa? Joker apa? Zongker. Oh, zong. Zong. Maksudnya pengertian dari zong. Zongker. Zong itu nihil, kosong. Saya tahunya Batman. Musuhnya Batman. Zongker. Zong. Yang menyebabkan si Mela ini nombok. Iya. Sehingga dengan adanya member-member yang tidak bayar lagi setelah dapat arisan, ditombokin sama Mela. Inilah yang akhirnya mungkin udah nggak tahan, udah nggak ini, nggak bisa nombokin lagi, pergilah dia ke Palembang karena ditagihin terus. Iya. Nah, saya mau tanya latar belakang Mela dulu deh. Mela ini kalau dari ininya kayak model ya? Apa kerjaan dia sehari-hari? Aktivitas? Sebetulnya bukan model dia. Bukan model? Ya karena memang dia bisa berdandan dan punya badan secara alamiah memang cantik gitu. Yang cantik ya? Iya, ya. Cuman dan dia memang suka dengan dunia media sosial gitu loh. Suka medsos? Dia punya Instagram, dia punya Facebook.
Saya pikir kita semua anak muda juga sama ya. Nah, cuman memang Ya. kalau secara ketampanan kan lebih, kalau dia laki-laki itu lebih ganteng dia daripada saya begitu loh. Sehingga memang terlihat menjual dia. Nah, kalau hedon saya pikir tidak. Itu hanya berlebihan saja di media. Tapi kalau dia pergi kemana, saya pikir biasa saja. Dan anaknya aktif saya lihat. Aktif. Dia ada ikut nari apa ya? Ikut sanggar apa ini? Iya, dia aktif sekali. Aktif. Dia punya beberapa keahlian lah ya. Salah satu menari. Dia punya jiwa seni juga gitu. Saya bukan promosi ini ya, tapi memang cewek-cewek di Curup itu cantik. Istilahnya Bandungnya Bengkulu ya, kalau Curup itu ya. Iya, jadi secara natural pun ya dia selebgram ya, Memang selebgram kerjaannya. ya atau hobi aja memposting aktivitas itu aja itu. Kalau selebgram ini identiknya gini, artis di Instagram gitu ya. Tapi menghasilkan dari situ gitu, dapat endorse, dapat apa? Tidak cuan ada, tidak Enggak. ada yang endorse dari mana, tidak. Berarti bukan selebgram. Ya, orang saja yang menyebutkannya. Makanya ini, misalkan Bang Benny ini kan, Bang Benny merasa biasa saja sebagai wartawan biasa. Tapi orang melihatnya, wah ini wartawan senior gitu loh. Senior. Nah itu kan yang membranding orang. Nah, Orang yang bilang ya, iya, Bang? orang yang bilang gitu loh. Padahal Bang Benny mungkin senyum aja dibilang wartawan senior. Tapi orang loh nggak bisa, ini bilang senior, wartawan senior, anggapnya begitu. Kenapa? Branding di Instagram, di media sosial apapun. Dulu Bang Benny seorang wartawan. Dan bertahun-tahun karirnya sebagai wartawan kan, hingga saat ini walaupun pengacara tetap dia konsentrasi sebagai wartawannya, nggak bisa hilang karena itu sudah naluriah, itu sudah kehobian, itu Sudah jadi keperluan batin gitu. Nah, keperluan batin, kebutuhan batin itu. Jadi kalau nggak bikin berita, nggak ngetik tuh gatel gitu. Nah itu, nah saya pikir itu value diri, value diri atau nilai diri, itulah yang kemudian menjadi aktivitas sehari-hari. Nah, lalu kemudian orang melihat, ya terserahlah orang mau melihat seperti apa. Nah, makanya salah satu orang melihat dia seorang selebgram dan lain sebagainya. Padahal tidak mendapatkan uang dari endorse apapun, dia itu nggak ada. Biasa saja memposting itu. Karena dia punya perawakan wajah yang cantik saja gitu loh. Sehingga dikatakan orang ini Selebgram. iya. Kalau Tapi karena selebgram kan ini- bisa kaya, punya apa-apa, nggak ada. Iya. Dia nombokin terus, nggak ada. Dapat endorse dari mana? Saya pikir itu media yang berlebihan ya, menurut saya sebagai pengacara. Biasa saja orangnya. Tapi saya karena udah dipuji Bung Sugi, saya mau muji juga. Ini, saya terus terang ini ya. Kemarin di WA orang, kenal nggak sama pengacara ini? Kenal nggak? Oh kalau ini saya nggak tahu pengacaranya yang mana, karena saya belum pernah ketemu kan apa dia ini. Nah cuma ada yang WA, Bang bahas soal arisan di Curup tuh dong, yang viral apa dia ini? Siapa ininya? Ini loh Bang pengacaranya. Berarti terkenal ini. Makanya nggak salah kan saya kalau bilang beliau ini pengacara kondang gitu. Nah, itu balasan pujian saya tadi. Tapi benar. Lanjut ke laptop tadi. Ke laptop ya. Pasal. Menyangkut seperti kita ini mau bahas soal pasal yang dijerat oleh Mila. penyidik terhadap Mela. Ya. Nah ini sebelum Bung Sugi menerangkan, yang saya dengar pasalnya 372, 378. 372, 378. Tipu gelap. Ancaman hukumannya Maksimal 4 tahun semua. maksimal 4 tahun. Jadi begini, pertama bahwa 372, 378 itu adalah tipu gelap dan klasifikasi pasal yang tidak berat lah ya, klasifikasi tindak pidananya. Nah, kemudian kenapa dia tidak ditahan? Kenapa dan seseorang bisa ditahan kan itu? Nah, sepertinya kan ada alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan objektif itu salah satunya ancaman yang bisa dipidana itu kan secara hukum itu kan di atas 5 tahun, minimal 5 tahun.
Nah, tetapi ada alasan-alasan pengecualian berdasarkan beberapa pertimbangan keluarga dan kuasa hukum untuk saat ini. Kalau kami prinsipnya begini, mau maksimal ancaman pidana lebih dari 5 tahun atau di bawahnya, setiap orang yang diposisikan sebagai tersangka punya hak untuk mengajukan namanya penangguhan dan pengalihan penahanan. Baik itu yang lebih dari 5 tahun maupun di bawah gitu loh. Saya pikir haknya sama gitu. Nah, tapi kenapa kemudian Mela ini tidak menggunakan haknya itu? Nah, sebetulnya bukan tidak menggunakan haknya, tapi kemudian berdasarkan pertimbangan keluarga dan pertimbangan dari tim kita, bahwa melihat dari beberapa kondisi di luar ini kan masih sangat kencang sekali ya, bahwa beberapa member ini masih terus ingin mendapatkan yang dirinya merasa dirugikan dari si Mela ya. Posisinya Mela kan sudah tidak ada uang, minta uangnya dikembalikan gitu. Dan otomatis kalau Mela di luar ya di ini terus didatangi terus gitu. Khawatir terjadi apa-apa gitu. Itulah sebagai pertimbangan kuat, dan kepolisian saya pikir tidak bisa menjamin keamanan Mela kalau di luar kan. Nah, kalau masih di dalam tahanan titipan Polres, saya pikir masih terkendali lah keamanan daripada Mela. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kuat. Sebetulnya bukan soal dia harus mengajukan penangguhan penahanan atau tidak, tapi pertimbangan itu sehingga memang tetap harus ditahan. Nah, itu bukan kan. Tapi kami sebagai pengacara itu selalu menawarkan dan menyampaikan kepada klien. Nah, ini. Jadi ini penting. Jadi setiap pengacara wajib menyampaikan kepada klien dan keluarga bahwa saudara klien kita ini punya hak namanya untuk mengajukan penangguhan dan pengalihan tahanan. Itu wajib disampaikan. Nah, kalau nanti ada beberapa pertimbangan itu, nah itu jadi atau tidak itu soal urusan lain. Tapi kita wajib untuk menyampaikan hak-hak daripada klien kami ini atau klien. Nah, sehingga hematnya bahwa Mela ini memutuskan untuk dia full menjalani tahanan kepolisian di Rejang Lebong. Itu. Ini saya mau tanyakan begini, mungkin ini banyak yang diinginkan korban-korbannya ya. Mela ini mau nggak sih balikin duit mereka? Kalau ada uangnya nggak jadi masalah. Keinginan siapa sih yang mau disel? Siapa sih mau dipenjara? Pinginnya damai. Tapi kalau menyangkut soal pengembalian uang, klien kami sudah angkat tangan. Bagaimana bang saya mau mengembalikan? Saya ini sudah habis-habisan juga Pak untuk menutupi jongker ini ya. Itu sehingga tidak ada solution. Karena apa? Nah, ini edukasi bagi masyarakat juga. Sebetulnya kalau perkara-perkara kayak gini, ada protap kepolisian maupun kejaksaan yang namanya restoratif justice. RJ. Sebetulnya RJ ini bisa dilakukan. Restoratif justice itu adalah penyelesaian hukum pidana dengan jalur musyawarah kekeluargaan. Dan ketika ada kesepakatan perdamaian, maka itu bisa nanti penetapan tersangkanya bisa ini mengembalikan kondisi seperti semula. Betul. Gitu ya. Nah, artinya apabila ada kesepakatan kedua belah pihak ya. Entah kemudian semisalkan pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai korban itu udahlah aku terima aja lah 10%-nya semisalkan begitu. Tidak harus full, yang penting ada kesepakatan bersama. Kenapa? Karena beberapa ada sampai kecelakaan laka lantas, mohon maaf, semisalkan ada sampai meninggal dunia, tetap kok bisa nggak ditahan karena kalau ada restoratif justice bisa. Iya. Apakah kemudian perdamaian terus mengembalikan nyawanya hidup kembali? Kan nggak bisa ini kan. Itu pun bisa. Laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Nah, artinya konsep restoratif justice saya sangat menyambut hangat sekali. Dan kepada penyidik kepolisian maupun di kejaksaan saya pikir sudah konsentrasi sekali ke ini, bahkan ada reward mungkin ya di internal mereka kalau sampai terjadi penyelesaian masalah dengan cara restoratif justice. Nah, kan tetapi itu lagi kembali bahwa klien kami sampai hari ini tidak punya uang tuh
sekian ini untuk bisa mengembalikan seandainya berapa kerugian yang terjadi oleh member itu gitu. Ini korbannya dari kalangan mana saja sih? Kalangannya kebanyakan memang dari Rejang Lebong itu, dari anak-anak muda, emak-emak, ibu-ibu sampai Statusnya ASN atau ada polisi yang korban? beragam. Beragam. Kalau saya dari polisi saya kurang tahu. Tapi kalau keluarga polisi ada gitu. Oh. Ada. Terus apa? Korbannya itu apa, guru atau ini? Enggak, maksud saya gini, bukan saya merendahkan atau ini gitu. Maksudnya kan ini arisan, udah banyak kasusnya, tapi ada aja masih yang ikut-ikutan gitu. Ya, kalau saya itu no comment ya. Karena memang saya mendampingi posisi klien kami ini ya dalam posisi dia sebagai tersangka ini ya. Bagaimana kemudian kita memastikan hak-hak dia sebagai tersangka itu terjamin hak hukum dan HAM-nya. Oke. Gitu Nah, saja. yang saya tanyakan sekarang sebagai Bung Sugi yang praktisi hukum, Nah. ya, menanggapi soal maraknya arisan yang sampai jadi arisan bodong, arisan yang nggak ini, gimana tuh? Ya Ada sebetulnya kalau imbauan atau posisi pesan-pesan Mela sama ini tidak bodong ya, karena memang zonker itulah yang menjadi persoalan. Tetapi harapan saya bahwa sebaiknya jika ini ditonton oleh seluruh orang Bengkulu maupun Indonesia maupun internasional, saya katakan bahwa janganlah arisan-arisan yang seperti ini gitu. Ya mending ditabung di bank saja lah gitu kalau Tabung di punya bank. uang ya. atau belikan aset. Gitu. Iya, belikan aset gitu. Kalau mau berkembang lagi ikut saham gitu. Saham juga nanti ada saham. Ada untung rugi. Oh, saham investasi bodong juga. gitu loh. Jadi memang Itu resiko. harus hati-hati saja. Ya, hati-hati ya. Kami tidak menyarankan apapun kepada publik bahwa tetapi kami hanya menyampaikan bahwa kita menaruh uang besar atau kecil kepada apapun, kepada lembaga seperti apapun, ya kita harus hati-hati. Hati-hati ya. Ya, karena memang zaman sekarang ya kita nggak tahu kan. Oke. Bung Sugi, harapannya dari perkara ini dalam konteks pembelaan terhadap Mela seperti apa? Pertama bahwa kami sangat menghormati atas apa proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Rejang Lebong. Oke. Nah, yang kedua bahwa harapan kami kepada Polres Rejang Lebong untuk dapat menerima semua pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh para member yang merasa dirinya dirugikan oleh klien kami ini. Diterima aja. Dan ini dalam proses BAP kami sampaikan ke klien kami juga kan kooperatif. Dan yang ketiga bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh klien kami ini akan kita bongkar semuanya, akan kita buka semuanya dalam arti bahwa kita main slot berapa, orangnya berapa, ini akan dibongkar terus dalam proses BAP ini atau proses penyidikan ini. Dan kami akan kooperatif. Klien kami akan kooperatif. Dan yang keempat, mestinya perkara ini ya kami berharap untuk secepatnya diselesaikan di tingkat kepolisian dan segera dilanjutkan ke kejaksaan atau P21-nya. Iya, karena menurut kami ini sudah cukup. Kami menganggap bahwa proses BAP atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada klien kami ini sudah cukup lah untuk dua alat bukti lah kalau menurut Udah jero? Udah jero masuk dulu ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup lah ya. Nah, kami berharap begitu. Oke. Itu tadi ada kira-kira mau disampaikan atau membuat kesimpulan? Ya, kesimpulannya bahwa untuk edukasi bagi kita semuanya, pertama bahwa proses hukum ketika
dalam rangkaian hukum mereka tidak dalam posisi tertangkap tangan atau pidana yang sifatnya mengandung efek yang luar biasa bagi keselamatan, saya pikir dari proses penyidikan kepolisian ini ya kami berharap memang sesuai dengan prosedur yang berlaku, bahwa kewajiban, hak dan kewajiban ini harus semua ditunaikan. Semisalkan bahwa kemudian pasal 227 KUHP yang mengatakan bahwa kewajiban daripada penyidik itu untuk memberitahukan kepada saksi ataupun calon tersangka ataupun tersangka, itu ya harus digunakan lah itu ya. Nah, terus kemudian walaupun itu dianggap dari kajian gelar perkara sudah cukup, itu tetap harus dilakukan itu. Nah, sehingga memang memastikan semua prosedur itu tetap berjalan sebagaimana mestinya aturan hukum yang berlaku. Nah, tapi apapun yang menjadi tindakan dari kepolisian, saya akan hormati semuanya. Dan demi penegakan hukum dan keadilan, kami siap untuk bekerja sama yang baik. Karena kita ini dengan kepolisian sama-sama penegak hukum. Sama-sama gitu. penegak hukum. Iya, saya pikir begitu. Ininya, tapi ada perkara ringkas deh dikit yang mau saya tanyakan tadi itu. Nah, lupa saya mau nanya. Terkait Mela ini tadi. Nah, ini ketika dia jadi owner arisan dalam kelompoknya itu dengan member itu, ada hitam di atas putihnya nggak? Ada perjanjian atau ada apa? Beberapa dokumen sebetulnya ada. Ada. Nah, karena kan saya tidak pernah memegang itu. Kalau menurut keterangan kami ada. Dan ternyata dokumen itu kan awalnya di rumahnya. Tapi entah bahasa penggeledahan atau apa, itu ada orang yang mengatasnamakan kepolisian dan membawa surat tugas dan mengambil berkas-berkas itu di rumahnya Mela. Saya belum sempat baca itu bagaimana. Ini perjanjian-perjanjiannya ada. Makanya di awal saya katakan tadi, belum terang dugaan tidak pidana untuk seluruhnya. Saya pikir secara ketentuan bagusnya memang harus dipanggil dahulu secara surat panggilan ya, sepatutnya 3 kali 24 jam. Nah, gitu. Jangan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, upaya paksa dan nggak ngerti bagaimana. Maka ya sebagai sesama penegak hukum saya pikir ya koordinasi saja untuk jangan-jangan ditetapkan tersangka itu karena desakan netizen. Saya pikir kepolisian itu setelah viral atau adalah ini alat negara yang tidak boleh takut dan desakan oleh siapapun. Dia harus independen, netral dan mandiri dan berani gitu loh. Dan berani. Saya pikir jangan karena hukum positif normatif itu adalah peletakan dasar hukum pidana secara teoritis gitu loh. Bagaimana dalam pendekatan Hans Kelsen kalau kita bicara teoritis, ini normatif yuridis itu yang harus dijalankan oleh penyidik. Dia tidak boleh terintervensi kekuatan politik, dia tidak boleh terintervensi dengan kekuatan media sosial, gerombolan orang, itu nggak boleh. Dia harus normatif positif yang harus dia jalankan sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku. Kenapa saya tanyakan itu? Karena sekarang itu di lingkungan bukan hanya aparat penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, hakim ini, di anak-anak yang belajar hukum pun sekarang itu ada istilah namanya hakim itu sekarang netizen gitu. Yang bikin mereka repot. Itu nih Bung Sugi. Tapi sebelum saya tutup, saya rangkum sedikit deh. Intinya begini. Nggak dilarang untuk arisan, ya kan? Tapi sebelum ikut arisan, terutama mak-mak nih, mak-mak, mak-mak ya, hati-hati main arisan, ya. Anak-anaknya juga yang anak-anaknya yang gadis itu jangan tergoda lah dengan iming-iming arisan, karena kita nggak ngelarang, saya nggak ngelarang ini, tapi sudah banyak korban. Apalagi korbannya malah owner arisannya sendiri juga.
Tadi bisa saya rangkum dari pembicaraan kita tadi. Karena ada istilah apa tadi? Zongker. Zongker. Zong. Dia harus nombokin. Gara-gara nombokin, kita yang udah setor, ada temen yang nggak setor, akhirnya ownernya pusing sendiri. Uangnya semuanya pada nggak balik. Nah, terjadilah balik-balik rugi semuanya. Rugi semuanya jadinya, rugi berjamaah. Iya. Nah, itu mudah-mudahan habis ini edukasi kita ya membahas soal arisan Curup Rejang Lebong yang viral. Ikutin terus Bengkelen Times Podcast yang cacamnian makan BDTV dah. Bengkelen Times oke cacamnian. Ikuti lagi selain bicara politik ya, kita di sini juga sebagai channel yang belajar edukasi hukum. Terima kasih Bung Sugi. Sama-sama. Sukses terus. Amin. Ya, Abang lancar juga terus. Sukses. Ini mudah-mudahan rumahnya ini jadi gedung. Amin. Kita aminin sama-sama netizen Amin. ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.